Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnal qulub wa bi fadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Hidup ada 3 masa, bukan di dunia Abdul salah. Hidup ada 3 masa. Ya. Masa sebelum lahir, masa setelah lahir, masa setelah kematian. Iya apa iya? Iya. Bagaimana masa sebelum lahir? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata fakasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Telah aku ciptakan manusia asalnya saripati yang berasal dari tanah, lalu jadikan nutfah, lalu dijadikan segumpal darah, dijadikan segumpal daging sebagian ikan tulang belulang yang dibungkus dengan daging, lalu jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Itu masih dalam rahim seorang perempuan. Itu masa sebelum lahir ke alam dunia. Fal yang duril insanu mimma khuliqa mimma ilzafik yahruju min baini sulbi wat taraib at-tariq 567. Hendaklah manusia berpikir, dari mana manusia aku jadikan dari air yang terpancar di tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan. Pikirin, kata Allah. Emang gue pikirin tahu. Allah nyuruh pikirin, manusia tuh hina asalnya, jangan sombong. Lahir ke alam dunia. Di sini di alam dunia kita oleh Allah diberikan kesempatan memilih. Mau jadi calon penghuni surgakah Anda? Pengen jadi calon penghuni nerakakah Anda? Makanya jangan sombong. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Toha 55. Dari tanah kalian aku ciptakan, ke dalam tanah aku kembalikan, dari tanah aku bangkitkan. Ini tanah. Lahir di alam dunia, kenapa jadi sombong? Cuma sedikit yang bersyukur, kata Allah. Masya Allah. Anda lihat surat Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan hati buat berpikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Cuma sedikit yang bersyukur kepadaku. Insya Allah semua kita termasuk yang bersyukur. Tapi jumlahnya sedikit. Artinya apa? Betapa di alam dunia banyak manusia yang kufur dengan nikmat daripada Allah. Padahal dunia ini hanya permainan. I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahwun wazinatun watafahurum bainakum bil amwali wal aulad. Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah kehidupan di dunia itu seperti permainan yang melalaikan, perhiasan, berlomba-lomba, berbangga-bangga manusia dengan harta dan anak-anak, bangga dengan harta dunia. Yang Anda jangan lupa, Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiris sabil. Jadikanlah hidup di alam dunia seolah-olah kamu yang lewat atau merantau. Kalau kita lewat lama apa sebentar? Kalau kita merantau pulang kampung enggak? Makanya kalau kita tahu yang namanya merantau itu pulang kampung, ketika di alam dunia sekarang benar-benar mempersiapkan diri untuk bawa bekal agar kita pulang ke kampung bawa bawaan. Ngerti maksud saya? Tapi ternyata masuk ke alam yang kedua, lahir di alam dunia, banyak manusia silau dengan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladina asraku yawaddu auduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimujahjihi minal adabi ayu ammar
Wallahu basirum bima ya'malun. Al-Baqarah 96. Pasti sungguh kalian akan bertemu manusia yang rakus dengan dunia, serakah dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah agar umur mereka 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih, karena Allah maha melihat dan maha mendengar. Ini manusia ngejar-ngejar dunia. Dalam ayat lain Allah berfirman, barang siapa ada manusia ngejar-ngejar akhirat, aku berikan mereka kehidupan bahagia di alam dunia dan nanti di alam akhirat. Koma. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan di alam dunia mereka, maka aku berikan kecukupan di alam dunia, tapi akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Tuh. Peribahasa mengatakan, kalau manusia di alam dunia nanam padi, rumput akan tumbuh. Kalau manusia hanya nanam rumput, padi tidak tumbuh. Apa maksud peribahasa ini? Ini juga hadis dikatakan, kalau kita hidup di alam dunia semua karena Allah. Tujuan akhir kita libtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita hidup di alam dunia hanya buat akhirat, hanya buat dunia saja, cuman yang didapat dunia doang, akhirat nggak dapat, rugi apa rugi? Makanya Islam agama yang seimbang. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, tapi kalian jangan melupakan urusan dunia. Nih, ini adalah masa yang kedua, masa di alam dunia. Apa selesai kehidupan kita? Belum. Datang kematian, masuklah di alam akhirat. Yang namanya kematian merupakan pintu. Al-mautu babun wa kullun nasi dahiluhu. Kematian merupakan pintu. Semua manusia pasti melewati pintu kematian. Ini semua camat. Ogah bagaimanapun pasti mati. Siapa yang pengen duluan? Silakan. Silakan. Ada yang ngacung. Pasti mati. Kita ini pasti mati. Kalau sudah mati, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di alam dunia. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ladang persemaian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Makanya hidup di dunia, yuk lakukan yang terbaik biar akhirat dapat yang terbaik. Anda lihat surat Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian akan datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan dikembalikan kepada kamu apapun yang pernah kamu lakukan di alam dunia saat ini. Tuh. Masuk deh ke masa yang ketiga, masa di alam akhirat, di mana kita akan menerima baik buruknya kehidupan kita. Makanya kualitas kehidupan kita di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Makanya yuk jadikan kehidupan di alam dunia bekal di alam akhirat dalam masa yang ketiga, agar menjadi yang baik, biar tidak ada penyesalan. Karena banyak orang yang mati, begitu mati dapat azab dari Allah, mereka menyesal, mohon sama Allah agar diberikan kehidupan lagi, dan itu tidak akan terjadi. Makanya manusia ada 3 kelompok. 1, manusia yang kufur dengan adanya alam akhirat. Wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati atadna lahum adzaban azima. Al-Isra ayat 10. Sesungguhnya manusia yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat, mereka dapat azab yang sangat pedih. Tuh. Yang kedua, mereka yakin, beriman dengan adanya alam akhirat, cuman mereka tidak mau bekerja agar di alam akhiratnya bahagia. Gak mau usaha, gak mau ibadah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah 8. Kenapa kamu kufur kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan kembali. Dan kalian kembali kepada Allah. Tuh, kenapa kufur?
tahu mau mati, tetangga pada mati, saudara pada mati, mertua mati, tetangga mati, suami mati, mertua, orang tua, keluarga mati. Kita juga tahu akan mati, tapi kenapa kufur? Allah nanya, kaifa takfurun, kenapa kamu kufur? Dan yang ketiga, benar-benar manusia yang yakin masa yang ketika akan hadir, masa alam akhirat, dan dia berusaha maksimal. Maka orang tadi selalu mengerjakan keimanan dan amilus solihat. Walladina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Al-Baqarah 82. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mau? Mau. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga ini. Amin.